Apa sih artinya damai? Mengapa kata damai itu justru pertama-tama keluar setelah kebangkitan? Anda pasti masih ingat ya, ketika Yesus menampakkan diri pertama kali, setelah kebangkitannya, kata pertama yang keluar, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa harus kata itu yang keluar? Bukan hore saya bangkit misalnya, atau haleluya gitu ya, tapi damai sejahtera bagi kamu. Mungkin ada value-nya kalau kita merenungkan di tengah dunia yang tidak sedang baik-baik saja ini ya. Ukraine dan Rusia itu sedang perang, kemudian kita lihat juga tegangan memanas antar bangsa, China dan USA itu juga sedang perang dingin, mau diakui mau tidak diakui itu terjadi. Perang dagang di mana-mana karena imbas ideologi yang berbeda. Jadi mungkin itu sebabnya Paus Fransiskus selalu berteriak damai, damai, damai. Dan mari pagi hari ini renungan saya sangat singkat karena saya tidak cukup percaya diri berbicara di depan Anda yang kudus-kudus dari Persekutuan Doa Santa Ana yang terkenal baik ini. Nanti 20 menit kita akan bicara 3 topik. Yang pertama, apa yang kitab suci katakan tentang damai dan apakah artinya damai itu tidak ada masalah. Lalu yang kedua, nanti mungkin kita bisa lihat bagaimana memulai hidup yang committed untuk peace, hidup yang berkomitmen untuk damai sejahtera itu. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan secara personal mengundang Anda untuk menjadi pribadi yang membawa damai. Maka 3 hal ini akan kita ulas selama paling 20 menit ke depan. Lalu setelahnya kita banyak sharing dan Q&A. Oke? Jadi itu rute perjalanan kita pagi hari ini. Yang pertama, saya ingin ajak Anda buka kitab suci ya. Karena ini juga bulan kitab suci nasional. Anda buka Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 22. Maaf, 23. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Mungkin salah satu dari Anda bisa bantu saya untuk membaca. Silakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, ini luar biasa, ini langsung dibuka program Alkitab ini, bagus ini. Terima kasih ini kepada admin yang sudah dengan jelas menampilkan screen-nya. Boleh nggak kalau Misa pakai iPad untuk baca Injil? Atau pakai iPhone untuk baca Injil? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Hah? Boleh? Wah, boleh ya? Boleh. Wah, ya bukan perkara boleh tidak boleh. Nanti bingung jawabnya bagaimana kan? Inilah iPad Tuhan kita. Tapi kan isinya tentang Injil, Mo. Iya, isinya tentang Injil, tapi nanti kamu mau jawab apa? Inilah iPhone Tuhan kita.
iPhone-mu sungguh mengagumkan, gitu jawabnya mungkin ya dalam liturgi. Oke, teman-teman, ini lepas dari perkara boleh tidak boleh. Mari sekarang kita renungkan kembali apa yang baru saja kita baca tadi. Menarik ya, setting Yohanes bab 20 itu segera setelah Yesus wafat. Jadi setting Injilnya adalah ketika para murid semua sudah lari ketakutan karena guru mereka yang super power itu tiba-tiba disalib. Jadi you bisa bayangkan ya teman-teman ya, seorang super power sangat berkarisma, setan-setan pun takluk padanya. Yesus menghardik badai-badainya diam. Yesus pegang tangan orang mati, orang matinya hidup. Orang yang super power seperti itu tiba-tiba mati. Bukan hanya mati, disalib pula. Jadi kita bayangkan kalau kita itu dalam posisi murid-murid Yesus. Pasti itu posisi di mana mungkin kita sendiri tidak percaya itu. Wah, kok bisa ya semua ini terjadi? Kok bisa ya orang sehebat itu yang adalah katanya Mesias anak Allah yang hidup, kok bisa mati seperti itu, begitu mengerikan? Dan mati di salib itu mati yang sangat mengerikan. Bukan hanya bahwa mati yang sangat memalukan karena dia mati ditelanjangi dulu, bukan saja itu. Tapi juga karena memang penderitaannya dibuat begitu mengerikan sehingga matinya harus pelan-pelan itu. Tidak heran bahwa di tradisi Romawi, mati salib itu adalah hukuman yang paling kejam. Jadi you bisa bayangkan ya bagaimana para murid itu bergulat dengan patah hatinya. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam bab 20, segera setelah Yesus itu wafat, lalu menampakkan diri kepada Maria Magdalena, itu dikatakan ketika hari sudah malam. Nah, ini Yohanes ini punya kode-kode tertentu ini. Yohanes itu ya dia senang mengkontraskan itu ya. Kamu adalah anak-anak terang, kamu bukan lagi anak-anak kegelapan. Berkali-kali Yohanes itu punya kode-kode tertentu untuk kerajaan Allah. Dan salah satunya adalah kata terang dan gelap. Terang itu untuk kerajaan Allah, gelap untuk kerajaan dunia. Jadi kalau Yohanes memulai Injil yang baru kita baca dengan keterangan waktu, ketika hari sudah malam, itu bukan hanya malam dalam arti cuaca atau dalam arti jam sudah sore atau bukan hanya menunjukkan waktu. Yohanes ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam daripada malamnya alam. Jadi Yohanes ingin menunjukkan bahwa memang kegelapan sedang menguasai dunia. Dan lebih-lebih kegelapan sedang menguasai hati para murid. Kegelapan itu disimbolkan dengan rasa putus asa, sedih, duka cita yang tidak terkatakan. Makanya Yesus berdoa malam-malam. Nikodemus yang penasaran itu bertanya, berusaha mencari dalam kebingungannya apa itu hidup kekal. Nikodemus juga datang pada Yesus malam-malam. Jadi kata malam dalam Injil Yohanes itu punya kata yang punya sense yang sangat dalam. Nah, ini menarik ini. Dari dari kata pertama saja kita sudah dapat melihat bahwa ada dimensi lain. Ada kecemasan, kebingungan, kekhawatiran. Dan dikatakan lagi lebih lanjut ayat 19, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, jelas karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Gurunya aja dibunuh, apalagi pengikutnya. Yang super power aja disalib, apalagi pengikutnya. Maka dalam Yohanes bab 19, itu kan dikatakan para murid lari tunggang langgang. Yang tinggal itu hanya Yohanes, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria yang lain. Jadi dikatakan bahwa para murid Yesus lari tunggang langgang sampai mereka kemudian kumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kata-kata pintu yang terkunci, hari sudah malam, para murid yang takut. Semua kata-kata ini dengan begitu jelas menampilkan situasi batin para murid pada saat itu.
Tapi justru pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka serta berkata ini, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes bab 20 ayat 19 ini satu ayat yang luar biasa. Saya beberapa kali memeditasikan ini dengan serius ketika bergulat dengan banyak hal. Jadi Anda jangan lihat Romo John itu pipinya cabi, badannya endut, ketawa terus. Jangan pikir bahwa hidup saya itu baik-baik terus ya. Hidup saya juga susah jadi Romo itu. Aduh, uang jajan sedikit, tidak merokok. Bapak Uskup juga marah karena ketawa saya seperti kuntilanak. Jadi berkali-kali saya ditegur itu. Jadi seringkali saya bilang sama Bapak Uskup Tanjung Karang pernah negur saya, Romo Joni ketawanya diubah, jangan kayak kuntilanak. Lalu saya bilang, Bapak Uskup, hidup kita itu sudah berat, Bapak Uskup. Kita ini ketawa aja nggak boleh. Tolonglah Bapak Uskup, kita ke laut aja kalau gitu. Nah, lalu sejak saat itu Bapak Uskup nggak pernah tegur saya lagi. Dia juga ikut ketawa kalau saya ketawa. Jadi, halo Monsinyur, mungkin Monsinyur dengar nanti rekamannya. Jadi, jadi ya itu. Kadang-kadang Kadang-kadang kita itu bergulat dengan banyak hal yang seringkali bahkan kita tidak bisa sampaikan pada orang lain. Orang taunya kita happy, orang taunya kita bahagia, no problemo, tidak ada masalah. Siapa yang tahu kau di kamar nangis sendiri? Siapa yang tahu kau di kamar berdoa berlutut dengan bersimbah air mata? Siapa yang tahu? Kita kan kalau di luar mengusahakan tampil secantik mungkin, seelegan mungkin. Tapi tanpa kita sadari, banyak sekali dari kita yang memakai topeng. Banyak sekali dari kita yang memakai make up tebal-tebal untuk menyembunyikan air matanya. Iya kan? Katanya orang-orang yang banyak tersenyum, orang-orang yang banyak tertawa, itu sejatinya adalah orang-orang yang paling menderita hidupnya. Karena mereka melalui proses yang tidak mudah. Yang mau saya katakan apa? Teman-teman, kadang kita itu ya mengunci diri juga di dalam relung hati kita. Kita kadang menutup pintu. Kita mengatakan, biarlah aku sendiri yang menikmati kecemasanku. Biarlah aku sendiri yang menanggung kesedihanku. Biarlah aku sendiri yang menanggung kesepianku. Penderitaanku, biarlah cukup aku yang menderita. Tapi tanpa sadar, semakin Anda mengunci diri Anda, semakin Anda mengunci hati Anda, semakin Anda tidak pernah mau berbagi, semakin dalam kesepian itu, semakin dalam pergumulan itu, tanpa Anda sadari. Tapi itu bukan alasan untuk berputus asa. Justru dalam kesempatan yang tidak baik-baik itulah sabda Tuhan menyapamu hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Wow, ini luar biasa ya. Kok Tuhan tidak pas para murid itu waktu habis kenyang itu loh. Mujizat 5.000 roti. Anda masih ingat ya? Ada 5 roti, ada 2 roti atau 5 ikan. Atau kebalik, ada berapa roti? 5 roti dan 2 ikan kan? Saya kalau urusan makan udah mulai harus mengurangi, jadi katanya karbonya dikurangi, sehingga kalau bacaan Injil itu rotinya 2 saja, ikannya yang banyak. Ikannya 5, rotinya 2. Enggak, ding. Jadi ada 5 roti, ada 2 ikan, diubah menjadi 5.000, diubah menjadi makanan yang berlimpah untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Kok enggak pada saat kenyang itu lalu Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu? Itu kan masuk akal. Iya kan? Sudah perut kenyang, sudah dia santai-santai, kenapa kok Tuhan tidak katakan damai sejahtera pada kamu pada saat itu? Atau ketika Tuhan mengucapkan sabda bahagia di atas bukit itu, berbahagialah kamu yang bla 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 bla, damai sejahtera bagi kamu. Tidak.
Tuhan katakan justru pada saat orang mengunci diri dalam kesedihan, orang menutup hati di dalam pergumulan hidup, justru pada saat itu Tuhan datang, dikatakan dalam Injil, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dan yang lebih menarik, sesudah berkata damai sejahtera, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Kira-kira mengapa? For what reason? Kenapa? Kenapa Yesus tunjukkan tangan dan lambungnya? Kenapa? Mungkin ada yang mau jawab, bantu saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, PD Santa Ana, mengapa tangan dan lambung yang ditunjukkan? Ayo, kenapa? Kok tidak lubang hidung gitu? Kenapa harus tangan dan lambungnya yang ditampakkan? Ada yang mau sharing? Luka-luka penderitaannya. Exactly. Itu kan simbol dari luka-luka penderitaan salib kan? Betul kan? Karena dari mana kita tahu? Karena nanti di ayat 24 sampai ayat 28 kita mendengar kisah tentang Thomas yang tidak percaya itu. Nanti perikop di bawahnya itu bicara tentang penampakan pada Thomas. Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya lalu berkata, Thomas, Thomas, kalau kau tidak percaya, cucukkanlah tanganmu pada lubang-lubang pakuku. Sekali lagi, kita melihat Allah yang setelah kebangkitan pun masih membawa luka-luka penyaliban. Isn't it beautiful? Saya merasa ini, seringkali kita baca perikopa ini lalu lewat begitu saja. Tapi kalau dimeditasikan ini dalam betul, saudari-saudara. Dalam sekali. Allah yang bangkit dengan tubuhnya yang mulia masih membawa luka-luka manusiawinya untuk mengatakan pada Anda bahwa yes, you mungkin vulnerable dengan semua pergumulan. Yes, kita sebagai manusia mungkin tidak sempurna, masih ada cacat, masih ada celah. Tapi Tuhan gunakan lambang-lambang penderitaan itu menjadi lambang cinta. Tuhan ubah, Tuhan naikkan kelasnya, Tuhan naikkan derajatnya, pergumulanmu menjadi tanda cinta. Asalkan kamu mau menerima damai sejahtera dari Tuhan. Ya dan amin. Kadang-kadang Tuhan tawarkan pada kita damai sejahtera. Tapi kita tidak mau. Kadang-kadang Tuhan mengatakan, ayo berdamailah dengan masa lalumu, dengan apa yang melukai hatimu. Ubahlah jadi berkat, tapi kita tidak mau. Kita menikmati luka itu, kita menikmati rasa sakit itu. Kita tidak mau berdamai. Padahal Tuhan ingin bahwa luka Anda menjadi tanda cinta, sama seperti Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya, yang bukan lagi menjadi tanda penyalipan, tapi menjadi tanda cinta. Sayang. Saya seringkali berjumpa ya, konseling karena saya lama di rumah retret, lalu mendampingi banyak orang muda, mendampingi pasutri, mendampingi apalagi itu ya, emak-emak itu ya, mendampingi emak-emak yang sering sharing. Romo, saya ini sering menjadi korban dari masa laluku, Romo. Saya nggak bisa move on, Romo. Saya selalu teringat dengan suamiku yang berkhianat padaku. Saya selalu ingat dengan mertua yang kejam padaku, Romo. Romo, tolong saya, Romo. Lalu saya bilang, yang bisa menolong Anda adalah rahmat Tuhan. Kenapa? Karena seringkali orangnya sendiri yang tidak mau menerima rahmat. Orangnya sendiri yang tidak mau menerima damai sejahtera. Orangnya menikmati mentalitas korban itu. Anda tahu ya, victim mentality itu ya. Seolah-olah kita itu menjadi korban dan kita lalu rindu dikasihani oleh banyak orang. Padahal damai sejahtera itu berlawanan sekali dengan logika victim mentality. Logika damai sejahtera adalah belajar berdamai. Belajar menjadikan luka di masa lalu sebagai berkat di masa sekarang. Itu
Karena apa? Tuhan sendiri tawarkan damai sejahtera bagi kamu. Kamu mau nggak berdamai? Nah, saya sering bilang ini pada orang-orang yang sering luka batin atau sering punya masa lalu yang tidak baik-baik saja. Di Indonesia, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, itu ada 3 jenis ya. Kalau Anda lihat yang pertama itu yang telanjang kemana-mana di jalan-jalan, udah nggak tahu malu lagi, ada pokoknya kemana-mana pokoknya ya, udah nggak pakai baju, udah kumel gitu ya. Anda pernah lihat kan? ODGJ yang kedua itu yang yang itu loh, suka marah-marah itu loh, tanpa alasan yang jelas marah-marah. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini, kalau istri mulai marah-marah, coba mulai ke psikolog. Lalu yang ODGJ ketiga itu adalah yang sering kali saya jumpai itu orang yang bawa plastik sampah kemana-mana. Pernah lihat ya? Orang yang bawa plastik sampah semuanya itu ada berapa puluh kilo dia bawa, karung dia bawa, plastik dia bawa. Padahal itu sampah dan dia menikmati. Saya sering menyamakan orang yang dikuasai oleh masa lalu yang tidak baik-baik saja, orang yang menikmati luka-luka di masa lalu, itu seperti ODGJ jenis ketiga. Dia sudah tahu itu barang yang menyakitkan. Dia sudah tahu itu kenangan yang tidak mengenakan. Tapi dia menikmati itu. Dicium-cium baunya, dinikmati, dibawa kemana-mana. Nanti kalau sudah lepas dari rutinitas, dia nyantai, dia mulai mengenang memorinya di masa lalu, diputar lagi kenangan-kenangan buruk itu. Aku kok dulu begitu disakiti ya, aku begitu terluka, aku begitu ini dan itu, aku tidak mampu keluar dari masa lalu. Dan saya katakan pagi ini, cukup. Pagi ini Anda katakan, cukup. Pagi ini Anda katakan, Tuhan, aku ingin menerima damai sejahtera. Aku ingin seperti Engkau, mengubah luka-luka salib menjadi tanda cinta. Saya sering pikir, kenapa Tuhan masih membawa luka-luka penyaliban, bahkan dengan tubuhnya yang mulia setelah kebangkitan? Saya menemukan alasan yang sangat indah ya. Salah satu ada, sudah di mute. Salah satu yang alasan yang sangat indah yang saya temukan dari Pater Raymond Brown, ya, dia mengatakan putra manusia tetap membawa luka-luka penyaliban bahkan setelah ia bangkit dengan tubuh yang mulia, supaya manusia ingat sebesar ini cinta Allah pada kita. Supaya manusia ingat ketika dia sendiri terluka, dia ingat ada pribadi yang mengasihi dia. Ada pribadi yang mencintainya sampai memberi diri habis-habisan. Apalagi dalam Yohanes, Anda tahu ya, kisah lambung yang terbuka dari Yohanes bab 19. Itu kan tangan dan lambung yang ditunjukkan. Ya toh? Tadi kan ayat berapa tadi? Ayat tangan dan lambung Yesus yang ditunjukkan kan? Ayat 20. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi lambung, ayat 20, lambung Yesus yang ditikam, itu spiritualitas kami, para SCY. Saya Imam Hati Kudus Yesus, jadi spiritualitasnya ada di lambung Yesus yang ditikam. Itu menjadi tanda luar biasa dari kasih yang begitu agung di atas salib. Banyak orang mengira bahwa Santo Yohanes menulis Injilnya, bab 19 itu puncaknya adalah ketika Yesus menundukkan kepala, menyerahkan rohnya kepada Bapa, lalu mengatakan sudah selesai. Padahal bukan. Dalam teologi Yohanes, justru yang paling dalam Injil Yohanes yang paling menyentuh bagi Santo Yohanes sendiri adalah momen lambung yang ditikam serdadu. Karena itu menggambarkan Allah yang sudah mati masih memberi diri.
Seolah-olah hendak mengatakan, kalau kematianku tidak cukup bagimu, ambillah semuanya. Ambil semuanya. Ku berikan segala-galanya, air dan darah. Bahkan kalau nyawaku tidak cukup, ambillah segalanya. Jadi itu yang membuat Santo Yohanes begitu terpikat ketika menyaksikan lambung yang tertikam. Dia melihat Allah yang mencintai dengan begitu begitu total. Sebesar ini kasihku padamu. Oke, maka poin kedua menurut saya, teman-teman, pertanyaannya, lalu apa? Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Supaya kita belajar berdamai. Atau supaya kita berani menerima damai sejahtera itu. Kalau saya ingin menggarisbawahi dua hal. Yang pertama tadi sudah saya garisbawahi, belajarlah untuk mulai menerima masa lalu. Tadi sudah saya jelaskan agak panjang lebar, karena banyak orang semakin tua semakin dikuasai oleh gambaran-gambaran masa lalu yang tidak menyenangkan. Sistem reaksi kita ditentukan oleh masa lalu. Orang kadang tidak cukup dapat menerima masa lalu yang menyakitkan sebagai cara Allah membentukmu. Dan saya yakin, ayo kita belajar sama-sama yuk untuk belajar menerima masa lalu sebagai cara Allah membentuk Anda. Sebagai cara Allah merajut benang hidup Anda di tengah dunia ini. Ya, rajutan itu kadang tidak sempurna tuh. Rajutan itu kadang bengkok sana, bengkok sini, tapi itulah sejarah hidup manusia. Allah tidak pilih orang-orang hebat dan sempurna untuk mendatangkan Yesus penebus kita. No. Kalau Anda baca Injil Matius bab 1, silsilah Yesus Kristus, itu isinya, itu nggak benar-benar semua itu. Ada Batseba istri Uria yang diintip sama Raja Daud ketika dia lagi mandi, ya kan? Lalu terjadilah perselingkuhan, bahkan pembunuhan. Uria disuruh maju perang lalu ditinggal. Ada siapa lagi itu? Ada Tamar, orang kafir, ya toh, yang tidur dengan Yehuda, ayah mertuanya untuk membangkitkan keturunan. Jadi menantu tidur dengan mertua, bagaimana? Dan itu ditulis dalam Injil Matius. Bahwa sejarah masa lalu Yesus itu juga tidak baik-baik saja, sejarah keluarganya. Iya toh? Tapi Allah bisa mengubah itu menjadi sarana untuk mendatangkan keselamatan yang luar biasa. Asal orang mau mengatakan, yes, Tuhan, ajarkan aku untuk berani menerima damai sejahtera. Itu hal pertama. Hal kedua, kekhawatiran di masa sekarang, lebih-lebih Anda yang tinggal di daerah urban, di kota-kota besar. Saya tuh udah keliling ya, kota-kota besar seluruh dunia, tinggal di sana. Saya PhD program terakhir di Marquette University di Milwaukee, dekat Chicago. Milwaukee sendiri tidak besar-besar banget, tapi Chicago itu, saya tinggal di komunitas di Chicago beberapa lama, lalu merasakan bagaimana orang-orang di kota besar, Chicago, New York, LA, bagaimana mereka itu kadang-kadang dikejar oleh kekhawatiran untuk dapat hidup dengan layak. Betul. Dan kayaknya bukan di luar negeri aja, di Jakarta juga demikian kan. Banyak orang dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan akan apa yang material, apa yang memberikan financial security, itu dikejar, memang dikejar. Dan kalau tidak dapat, mencemaskan, mengkhawatirkan. Lalu biasnya adalah lingkaran terdekat kita, orang-orang yang hidup dalam keluarga terdekat kita juga hidup dalam indoktrinasi seperti itu. Kalau kamu tidak cukup berprestasi di sekolah, kamu bukan anakku. Kalau kamu tidak cukup mendapat juara A, B, dan C, kamu belum cukup baik untuk jadi anakku, ya kan? Anda tahu ya kisah itu ya. Kalau nilainya jelek itu nanti
Papanya akan bilang, siapa dulu? Ini kan anak papa. Nanti mamanya akan bilang, enggak lah, ini anak mama. Tapi begitu nilai rapornya jelek, anak-anak Anda, nanti orang tua itu akan komplain, papa, anakmu ini loh, Pak. Mama, anakmu ini loh, Ma. Gitu kan. Saling lempar-lemparan kalau nilainya jelek. Padahal buatnya sama-sama. Jadi gimana? Gimana ya? Kita ini hidup begitu demanding sekarang ini untuk banyak hal. Bukan hanya untuk financial, tapi juga untuk banyak hal. Bahkan tanpa kita sadar, relasi kita dengan orang-orang terdekat, suami, istri, anak-anak, menjadi relasi yang transaksional. Padahal mestinya itu adalah relasi yang damai sejahtera. Damai sejahtera itu lahir bukan dari logika transaksional. You harus berprestasi dulu baru bisa jadi anak. You harus punya deposito sekian dulu baru aku nyaman sebagai istrimu atau sebagai suamimu. Jadi kadang-kadang gimana? Jadi susah-susah omong lah kita ini ya. Saya mengatakan demikian. Kalau Anda sungguh ingin mengenal misteri damai sejahtera, yuk latihan untuk kembali ke simplicity, untuk hidup dengan sederhana. Hiduplah dengan sederhana. Saya pikir dua hal kecil ini akan membantu Anda. Satu, berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, belajar untuk hidup sederhana. Belajar untuk mengatakan cukup. Saya tahu Anda bisa makan banyak hal yang enak-enak, yang mahal-mahal, yang luar biasa. Tapi mungkin ada kalanya Anda harus mengatakan, oh cukup. Padahal yang duniawi, saya tahu Anda bisa jalan-jalan ke ujung dunia, cuma ke ujung surga aja Anda mungkin agak kesulitan cari tiketnya. Tapi kita sama-sama on the way ke sana. Tapi kalau saya tahu Anda bisa pergi jalan-jalan, bisa pergi vacation kemana-mana, tapi mungkin ada kalanya Anda mengatakan, oh cukup. Tahun ini mungkin yuk kita sama-sama di rumah. Atau yang lokal, di dekat tempat Anda. Yuk kita cukup, berani mengatakan cukup. Saya tahu wardrobe Anda atau isi dari lemari pakaian Anda, mungkin bisa Anda gantung sampai kayak walking closet sendiri itu ya, lemari gantungannya bisa buat jalan-jalan kayak pajangan di mall gitu, lemari baju Anda. Tapi mungkin ada kalanya Anda harus mengatakan, oh cukup. Jadi saya merasa orang yang bisa mengatakan cukup itu adalah orang yang lebih mudah untuk betul-betul mampu merasakan damai sejahtera. Karena apa? Dia punya sensibilitas, dia punya sensitivitas untuk peka pada hal-hal yang kecil dan sederhana. Kadang-kadang orang kalau sulit mengatakan cukup, orang dikuasai oleh ambisi, orang dikuasai oleh ekspektasi, orang menjadi demanding dan susah bersyukur. Orang yang susah bersyukur, susah menemukan damai sejahtera. Jadi, dua hal ini semoga membantu Anda. Saya sharing sangat sederhana kok. Saya jadi Romo di kepala sekolah. Saya sekarang kepala sekolah di SMA Yosudarso. Mungkin Anda bisa lihat ini kantor saya. Saya lagi di kantor sekarang ini. Ini SMA yang baru nongol nih ceritanya nih, SMA Katolik yang sedang saya bentuk menjadi sekolah kader. Ini sekolah kader yang isinya anak-anak middle lower income families yang kita bantu dari imam-imam hati kudus, kita bantu. Saya dapat banyak donasi dari teman-teman untuk mereka sekolah misi, tapi misinya di kader kayak sekolah Taruna Nusantara di Magelang, kayak sekolah kebangsaan. Jadi ini sekolah kader, prinsipnya mungkin dengan pendekatan semi militer, militansi Katolik ditanamkan. Karena saya prihatin dengan gereja Katolik yang kehilangan kader belakangan ini. Jadi saya kembalikan ke marwah Katolik, disiplin dan karakter tangguh. Jadi banyak pelatihan-pelatihan fisik, tapi tidak ada bullying ya, tidak ada kekerasan, tidak ada ini, hanya memang pelatihan karakternya ditekankan. Saya punya banyak mimpi untuk sekolah ini. Lalu kemarin, mungkin karena saya tidak cukup sadar situasi batin saya ditentukan oleh achievement.
Jadi saya baru bahagia kalau ada prestasi, ada achievement. Oh, anak saya menang, kemarin baru menang lomba menembak. Oke, anak saya juara panahan. Oke, anak saya menang olimpiade. Wah, baru senang itu. Lalu saya dikuasai oleh ambisi dan overwork. Saya menjadi orang yang workaholic. Saya kerja itu sampai 13 jam. Jadi saya baru sadar ternyata kalau romo-romo itu tidak cukup peka dengan hidup rohani, romo-romo pun akan sulit mengatakan cukup. Tampaknya mulia ya, pelayanan, kerja berjam-jam gitu ya. Tapi tanpa sadar, tubuh menjadi rusak. Tanpa sadar, Indomie menjadi semakin banyak dikonsumsi. Tanpa sadar, pipi menjadi semakin bengkak. Jadi orang kalau overwork itu kan tidak balance itu. Kenapa? Godaannya tidak bisa mengatakan cukup. Dia ingin lebih. Sampai pada satu ketika saya mengatakan, oh Tuhan, saya keliru. Saya harus bertobat. Saya harus berani mengatakan cukup. Nah, ini sharing kecil dari Romo. Dan sama-samalah kita berjuang dua hal ini. Yang pertama tadi kita belajar untuk berdamai dengan masa lalu, menjadikan luka, menjadikan cacat kita di masa lalu sebagai berkat. Dan yang kedua, kita belajar untuk mengatakan cukup. Kita belajar untuk lebih bersyukur dalam hidup. Kita belajar untuk membatasi diri dari semua yang menghalangi kita dari damai sejahtera Tuhan. Dan ya, semoga dua hal ini kita usahakan bersama-sama. Ingat, Tuhan hadir dalam situasi apapun dalam hidup Anda, dan kita hanya butuh buka mata, buka telinga, buka hati, lalu mengatakan, yes Tuhan, aku mau menerima damai sejahtera.